Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kita pada hari ini adalah indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Sebelum kita masuk kepada materi, baiklah kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk kepada materi indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah, mungkin teman-teman atau anak-anakku sekalian sudah ada yang sering melakukannya, baik di rumah maupun di masjid. Kalau belum ada yang belum mengerti atau belum paham, baiklah ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sholat 5 waktu adalah sholat yang dilakukan atau yang sangat utama untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Adapun keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat munfarid adalah akan dilipat gandakan, yaitu 27 derajat. Keistimewaan bagi orang yang akan melaksanakan sholat adalah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, baiklah, ada salah satu syarat sah salat berjamaah. Salat berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun salat. Dan yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, salat dikerjakan dalam satu majelis. Dan yang keempat adalah salat makmum sesuai dengan salat imam. Adapun kedudukan imam dalam salat berjamaah sangat penting. Adalah syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun salat. Dan yang kedua, fasih dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, paling tinggi wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lain. Dan yang keempat, berakal sehat dan balik. Keutamaan salat berjamaah antara lain: 1. Menjalin tali silaturahmi antara sesama manusia. Yang kedua, menganjurkan hidup disiplin, mencintai dan menghargai. Yang ketiga, menahan dari kemauan diri sendiri dalam artian tidak egois. Dan yang keempat, mengajarkan kepatuhan kepada pimpinannya. Sikap kecintaan terhadap sholat berjamaah dapat diwujudkan antara lain: 1. Ketika masuk waktu sholat, segera menuju masjid dan mengumandangkan atau mendengarkan azan. Dan yang ketiga, ketika mendengar azan, segera menuju masjid. Ketiga, mengajak teman-teman sholat berjamaah. Dan yang keempat, suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Anak-anakku sekalian, ibu akan menayangkan salah satu video, tapi terlebih dahulu tolong disimak dengan baik. Sebelum memulai sholat berjamaah, imam hendaknya menganjurkan makmum agar merapatkan barisannya. Jangan sampai ada celah di antara makmum. Barisan terbilang rapat jika lengan makmum saling dempet satu sama lain. Dalam bacaan sholat seperti takbir dan lain sebagainya, makmum memelankan suaranya, sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Berikut juga dalam melakukan gerakan sholat, makmum tidak boleh bersamaan, mendahului, atau terlambat satu rukun dari gerakan imam. Yang baik di setiap gerakan seperti takbir, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, makmum menunggu sampai imam sempurna melakukan gerakannya. Setelah takbir, imam dan makmum sama-sama membaca doa iftitah. Di saat imam membaca surat Al-Fatihah, makmum khidmat mendengarkan bacaan imam. Ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah, makmum serentak membaca amin.
Bacaan amin makmum dianjurkan bersamaan dengan aminnya imam. Untuk itu, imam disunatkan berhenti sejenak setelah membaca waladdallin. Waladdallin. Amin. Seusai membaca amin, imam diam agak lama, yang tujuannya memberi kesempatan pada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Saat itu, imam disunatkan membaca zikir atau ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Setelah memperkirakan makmum selesai membaca Fatihah, imam membaca satu surat Al-Quran. Sedangkan makmum diam mendengarkan bacaan imam. Dalam sholat subuh, ketika imam membaca doa kunut, makmum hanya mengucapkan amin. Setelah sampai pada bacaan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, makmum turut membacanya. Baru ketika sampai pada bacaan sholawat dan salam, makmum hanya mendengarkan kembali dan membaca amin. Allahumma hdina fiman hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Makmum yang baru datang dan tidak ada waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, maka ia langsung bertakbir dan membaca Fatihah sedapatnya. Jika di pertengahan membaca Fatihah, imam melakukan ruku, maka ia juga harus mengikuti imam melakukan ruku tanpa menyempurnakan Fatihahnya. Atau belum membaca Fatihah, sementara imam melakukan ruku, maka ia juga harus mengikuti imam melakukan ruku tanpa membaca surat Fatihah. Keduanya tetap mendapatkan hitungan rakaat, asalkan makmum masih mengikuti tumakninah dalam ruku bersama imam. Beda halnya jika tidak mengikuti tumakninah dalam ruku bersama imam, maka makmum tidak mendapatkan hitungan rakaat dan harus menambah rakaat setelah salam imam. Ketika makmum datang dan ternyata imam dalam keadaan i'tidal, sujud, atau duduk, maka makmum tidak perlu menunggu sampai imam berdiri. Bahkan disunatkan langsung takbir dan mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Akan tetapi demikian rokaatnya tidak terhitung. Seorang makmum tetap dianggap berjamaah, asalkan bisa mengikuti jamaah bersama imam sebelum imam melafalkan mimnya salam yang pertama. Setelah imam salam, makmum berdiri untuk menyempurnakan rokaatnya.
Jika makmumnya satu orang, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam, agak mundur sekiranya jari-jari kaki sedikit di belakang tumit imam. Jika ada makmum lain yang baru datang, maka ia berdiri di sebelah kiri imam, lurus dengan makmum yang ada. Setelah takbir, kedua makmum mundur dan merapatkan barisan, persis ada di belakang imam. Beda halnya kalau makmumnya dua orang, maka langsung merapatkan barisan di belakang imam. Seumpama shaf pertama sudah sempurna, maka berdiri di shaf kedua. Jika sendirian, agar mendapatkan fadilah berjamaah, maka hendaknya mencari teman dalam shaf. Bisa jadi dengan cara menarik seorang makmum di depannya setelah melakukan takbir. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin kalian sudah bisa memahami atau bisa menjelaskan tentang sholat berjamaah tadi. Ibu dapat mengambil suatu kesimpulan dari materi atau video yang ditayangkan tadi bahwa sesungguhnya sholat berjamaah itu adalah dianjurkan karena merupakan sunnah muakkad. Dalam artian sholat berjamaah harus dilaksanakan. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.